Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. Maybe I'll even let you be my chamak chamak chalo. Imitasi ialah tindakan meniru orang lain, misalnya gaya bicara, tingkah laku, serta apa saja yang memiliki atau dilakukan oleh seseorang. Imitasi juga mempunyai peran penting, salah satunya mendorong seseorang untuk mematuhi norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Imitasi juga dapat dilakukan terhadap berbagai perilaku, seperti gaya busana, pola hidup, dan perilaku keagamaan. Imitasi dapat dipengaruhi oleh sikap seperti menerima, mengagumi, dan menjunjung tinggi orang yang ditiru. Imitasi dapat memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif imitasi dapat mendorong seseorang untuk memenuhi nilai dan kaidah yang berlaku. Dampak negatif imitasi dapat mendorong seseorang untuk menentang norma yang berlaku. Nah, ini dia salah satu contoh bentuk interaksi sosial imitasi, yaitu seseorang ingin meniru gaya rambut orang lain. Sugesti itu kayak cara mempengaruhi pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain tanpa paksa. Bisa lewat kata-kata, gambar, atau tindakan yang ngaruh ke pikiran bawah sadar. Ada sugesti positif yang bikin orang lebih motivasi atau percaya diri. Dan ada juga sugesti negatif yang bikin orang takut atau cemas. Sugesti seperti ini dapat membantu siswa merasa lebih percaya diri dan termotivasi dalam belajar, serta mengurangi stres dan kecemasan saat menghadapi ujian atau tugas. Jadi, sugesti bisa jadi alat yang kuat buat mempengaruhi diri sendiri atau orang lain. Tapi perlu digunakan dengan bijak dan hati-hati ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh interaksi sosial sugesti, yaitu ketika seorang ibu menyemangati anaknya agar bisa menjawab soal ini dengan baik. Identifikasi adalah proses di mana seseorang meniru atau mencoba menjadi seperti individu lain yang mereka kagumi atau idolakan, sehingga mereka mulai mempraktekkan perilaku dan karakteristik yang sama. Proses ini sering melibatkan internalisasi nilai, keyakinan, dan sikap dari sosok yang mereka identifikasi, sehingga mereka menjadi lebih seperti sosok tersebut. Ini adalah salah satu contoh bentuk interaksi sosial identifikasi, di mana seorang anak meniru saudaranya yang gemar menulis setiap hari. Simpati adalah interaksi sosial yang didorong oleh perasaan peduli atau sedih atas kemalangan yang dialami oleh orang lain. Simpati juga merupakan proses kejiwaan yang membuat seseorang seolah-olah merasa tertarik pada orang lain. Simpati juga dapat diartikan sebagai perasaan yang membuat seseorang seolah-olah dapat merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk interaksi sosial simpati, yaitu ketika seorang teman mendengarkan temannya berkeluh kesah dan ia memberikan nasihat terbaik untuk temannya. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan dan membayangkan bahwa kita ada di posisi mereka. Empati sangat penting untuk menjaga hubungan antar sesama umat manusia. Empati dapat dikembangkan dengan cara membantu orang, menolong orang lain, menjadi pendengar yang baik, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan simpati, empati memiliki arti yang sama, yaitu rasa kepedulian. Empati tidak hanya berlaku pada masyarakat, tetapi juga bisa berlaku kepada keluarga kita sendiri atau dalam keluarga siapapun itu. Nah, ini adalah salah satu contoh empati, yaitu ketika seseorang sedang memberi makan hewan peliharaannya.